Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Kemarin libur dan hari ini insya Allah kita mulai ngaji. Cuman ini ada cumannya. HP-nya tinggal 44% ya dayanya. Karena semalam ngecas itu tidak masuk ternyata. Chargernya ada airnya jadi nggak bisa masuk, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun sebentar, mudah-mudahan bisa difahamkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kita mulai saja. Hari ini kita bahas kitab Nashaikhul Ibad dan Fathur Rabbani insya Allah. Kita kebut ya, mudah-mudahan bisa manfaat dengan baterai yang tinggal 44% ya, mudah-mudahan. Tetap semangat mudah-mudahan ya di tahun 2026 ini ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu, alhamdulillah. Pak Mas Duki sudah hadir ya. Assalamualaikum Ustadz, Lamongan telat. Belum Pak. Kemudian tadi Ustadz Azhari juga sudah kelihatan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Mintarsi Salam juga sudah hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat. Bunda Diakhira juga tadi sudah kelihatan. Bunda Akfa juga sudah kelihatan ya. Pak Muhammad Malaysia juga sudah kelihatan, sudah menyapa kita ya. Mudah-mudahan tetap hadir dan tetap semangat ya. Masya Allah. Sehat selalu ya mudah-mudahan ya. Ini Pak Muhammad ya. Assalamualaikum Ustadz dengan love-nya 3 ya. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Sehat selalu ya Pak Muhammad ya. Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad, Masya Allah ya. Kemarin saya nggak bisa live ya, lagi ada yang diurus ya. Benar Ustadz Azhari juga sudah hadir, maaf lewat kantor menelepon. Oh begitu, siap, mudah-mudahan berkah selalu Pak Ustadz Azhari ya. Pak Muhammad alhamdulillah sehat Ustadz, alhamdulillah ya. Sehat selalu Pak Muhammad ya, Masya Allah. Kapan nih kita ketemu lagi, Masya Allah. Bu Maisaro juga sudah hadir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Mai. Bisa dasari amin. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munif Hening ya, sudah kelihatan tadi, sudah kelihatan juga karena tadi buram ya. Siap Pak Munif ya, mudah-mudahan ya. Assalamualaikum Pak Guru. Aduh siapa ini? Pak Mas Tuki monggo masuk aja, di dalam masih kosong tuh. Kata Pak Mas Tuki juga di dalam masih kosong. Siapa Mas Tuki Hening. Pak Munif Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Bunda Ratna juga hadir ternyata beliau nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bun? Sehat ya Bun ya? Sehat selalu Bun, mudah-mudahan Bun. Kemudian Hening. Alhamdulillah ya. Pak Munif Sidoarjo ya, sehat selalu ya. Kemudian Pak Arsyad mudah-mudahan jadi gabung. Bunda Rata, alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat selalu Bun. Nomor 1 sehat Bun. Kemudian siapa ini? Ya kita awali dengan doa dulu ya. Kita masih melanjut. Bab 10 makalah yang keempat terakhir ya, insya Allah. Aisyah
haturan Yai, salam dari Yayasan Babu Salam Cibatu, Garut, Jabar. Masya Allah. Siap Mbak Aisyah, mudah-mudahan Teh Aisyah ya, Teh Aisyah, mudah-mudahan Teh Aisyah istiqomah ya Teh ya. Dari Yayasan Babu Salam Cibatu, Garut, Jabar ya. Mudah-mudahan tetap semangat, istiqomah, berkah rizkinya. Begitu ya Mbak Aisyah. Teh Aisyah. Pak Supri juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sai Mursidik juga tampaknya akan masuk hadir ya. Kemudian Pak Lutfi, salam kenal dari Lutfi Tangerang. Oh mangga Pak Lutfi, mudah-mudahan Pak Lutfi sehat selalu dan istiqomah. Sehat selalu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa ikut pengajian ini. Bunda Akfa juga sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun, mudah-mudahan Bunda sehat selalu. Sehat selalu ya Bun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah ini beliau sang dermawan kita juga sudah hadir Pak Haji Muhammad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan khas beliau ya. Sehat ya Pak Haji Muhammad ya, Masya Allah. Kemudian Pak Supri, alhamdulillah Pak Ustadz, sehat-sehat Pak Ustadz, alhamdulillah. Munadi Akhirah juga siap bergabung ya, Masya Allah. Cep Kiki juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ustadz. Waalaikumsalam Cep, sehat selalu deh Cep ya. Berkah Cep. Bu Mimi Karmila juga sudah siap hadir ya, alhamdulillah. Munadi Akhirah juga sudah menyapa dan masuk nih. Assalamualaikum Ustadz, izin menyimak, mangga. Sehat ya Bu Haji. Bunda Akwa sehat selalu Bun. Saya pikir amin ya robbal alamin. Kemudian Pak Abdul Muin juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Abdul Muin? Sehat ya Pak ya? Sehat selalu Pak Abdul Muin. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Pak Barudin juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Barudin. Terima kasih. Baduy Cah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu Baduy Cah ya. Pak Barudin terima kasih. Semoga rizkinya barokah. Pak Haji Muhammad Samsuri alhamdulillah sehat. Ngajinya depan kolam Pak Ustadz. Masya Allah. Nikmat masalah yang punya kolam ya. Masya Allah. Ustadz, apa ini? Doa apa untuk sehat dan lancar rizki? Masya Allah. Doa apa untuk sehat dan lancar rizki? Ya pokoknya amalkan. Surat Al-Kautsar. Begitu Pak. Amalkan 313 ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Sehat. Begitu Pak. Ya insya Allah. Amalkan itu Pak. Pak Muhammad terima kasih, semoga berkah. Bu Mimi juga mudah-mudahan sehat selalu dan berkah ya Bu ya. Pak Ijam, assalamualaikum Ustadz, selalu sehat ya Iku. Alhamdulillah Pak Ijam, mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Ijam juga demikian ya. Kemudian Mr. AZ, assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Mr. AZ? Mudah-mudahan sehat selalu Mr. ya. Itu yang diharapkan. Pak Abdul Muin, apa ini? Qabiltul ijazah Ustadz. Masya Allah, insya Allah. Ya mudah-mudahan Pak Abdul Muin ya. Sehat dan dompetnya pun sehat. Mr. AZ, alhamdulillah wa tabarakallah. Amin. Bu Mimi Karmila, amin. Hatur nuhun Pak Ustadz. Yuk kita mulai ngaji ya. Kita awali dengan salawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mbak Erlina Siti juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Mbak Erlina ya. Abdul Muin, waktunya ba'da sholat. Ba'da sholat. Kalau bisa setiap sholat 313, kalau tidak bisa sehari Pak. Sehari 313 ya. Pak Eko juga hadir, alhamdulillah. Kemudian Kang Dendo juga tadi sudah kelihatan. Pak Abdul Hakim juga sudah hadir. Alhamdulillah Mbak Erlina, sehat selalu ya Mbak Erlina ya.
Bismillah. Oke, kita mulai ya. Baterainya sudah 40% nih Mbak Erlina. Mudah-mudahan manfaat ya. Munadiakhirah halaman berapa Ustaz? Makolahnya ke-4, babnya ke-10. Yang terakhir Bu Haji. Pak Abdul oke Ustaz, saya ahli gigi keliling. Tapi serat Ustaz. Serat apa? Siap Pak Abdul Muin ya, mudah-mudahan nih Pak Abdul Muin nih kita punya tukang gigi nih, Masya Allah. Sehat selalu, mudah-mudahan berkah. Pak Mus juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadir Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mus. Mbak Irina apa nih Mbak Irina? Aduh Pak Ustadz belum kelihatan. Seret Rizki Ustadz. Oh iya, harus sabar Pak Abdul Muin ya. Innal abda la yukhramur rizqa illa dzanban yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba menjadi seret rezekinya illa dzanban yusibuhu, karena dosa yang dilakukan. Nah, begitu ya. Rizki dengan harta berbeda ya Pak Abdul Muin ya. Kalau harta bisa didapat sama pendosa, tapi kalau rizki didapat hanya sama orang yang bukan pendosa. Begitu Pak Abdul Muin. Pak Mus alhamdulillah sehat ya. Pak Supri di saya 61 baris ke-11. Oh gitu, siap. Mbak Erlina Siti, Pak Ustadz baca apa tadi, ketinggalan ijazahnya. Oh iya, baca Inna A'tayna Mbak Erlina ya 313 begitu. Jadi sebetulnya innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu kata Nabi. Mbak Fitriani, assalamualaikum, derek ngawas yai mangga. Seorang hamba seret rezekinya, la yuhramur rizqa illa dzanban yusibuhu. Nah gitu, seorang hamba menjadi seret rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Begitu. Jadi disadari atau tidak disadari kita melakukan dosa. Itu yang menyebabkan rezeki menjadi seret. Pak Iwan, assalamualaikum Yai, guruku nyimak sambil berangkat kerja. Masya Allah Pak Iwan, mudah-mudahan Pak Iwan tetap semangat, berkah dalam perjalanannya Pak Iwan, saya doakan ya. User 67890, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu Pak. Jadi ketika seseorang pendosa, dia pasti seret rezekinya. Gitu. Pasti seret rezekinya. Kenapa? Begitu kan pertanyaannya. Karena harta dan rizki itu berbeda. Kalau harta bisa didapat sama pendosa, ya. Kalau rizki didapat didapat oleh orang yang bersih, begitu. Lalu apa cirinya? Kalau harta itu akan membuat dirinya semakin jauh dengan Allah. Tapi kalau kita dapat harta tetapi membuat diri kita menjadi tambah dekat kepada Allah, itu namanya rizki. Begitu Pak. Itu. Jadi kebanyakan kita bilang rizki itu adalah duit. Begitu kan Pak ya. Nah, duitnya seret. Nah begitu. Guru Ngapak, salam kenal Ustadz dari Guru Ngapak. Mangga Guru Ngapak, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Barudin sangat-sangat setuju, maka saya sekarang sering sholat taubat. Nah begitu Pak Barudin ya, insya Allah. Itu tadi, itu Nabi itu sabda Rasul. Innal abda la yuhramur rizqa illa dzanban yusibuhu. Ya. Sesungguhnya seorang hamba menjadi seret rezekinya karena dosa yang dilakukan. Begitu. Pak Hamid 60, assalamualaikum, jempol sehat, mohon bergabung. Alhamdulillah Pak Hamid, sehat selalu Pak Hamid ya. Jadi ingat ya, kenapa pendosa itu gampang mencari harta? Liyu'adzibahum, satu, Allah hendak memberikan azab, begitu. Allah hendak memberikan azab. Dan satunya lagi, watazhaqo nufusuhum wahum kafirun, begitu. Jadi yang kedua
agar ruh mereka hilang dalam kondisi kafir. Itu namanya istidroj. Nah, diberi tapi semakin menjauh, ya, menjauh dari Allah. Nah, makanya orang yang berilmu itu, ingat materi yang kemarin, orang yang berilmu ketika semakin zuhud kepada Allah, maka itulah orang yang berilmu. Tapi kalau tambah ilmu tetapi semakin cinta dunia, alamat dia semakin jauh dengan Allah. Pak Apit Saipudin, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kan ada materi yang kemarin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Nabi, wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man izdada fil ilmi rushdan falam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nah, itu ayatnya. Ya, gitu ya Pak Apit Saipudin ya. Gitu. Ya, Pak Abdul Muin ya. Nah, coba lihat, perhatikan baik-baik. Kata Nabi, barang siapa man izdada fil ilmi, dia bertambah dalam ilmunya, rushdan yang dimaksud kecerdasannya, kepintarannya, petunjuknya, boleh begitu. Falam yazdad fid dunya. Lalu dia tidak bertambah terhadap dunia zuhdan, kezuhudannya. Lam yazdad. Nah, ini jawabannya. Niscaya atau maka dia tidak akan bertambah minallahi dari Allah illa bu'dan, kecuali kejauhannya. Tuh, jadi bertambah ilmunya, lalu dia semakin cinta kepada dunia, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak akan bertambah dari Allah kecuali bu'dan, kejauhannya. Jadi kejauhannya bertambah. Nah itu, jadi layaknya orang semakin paham tentang ilmu, dia semakin zuhud, semakin sederhana tentang dunia. Nah, begitu, mudah-mudahan Pak Abdul Muin demikian nih Pak ya. Jadi torekohnya baca inna a'tayna kal kautsar sambil selalu memperbaiki diri, begitu ya Pak ya. Kang Abdul Papua, Assalamualaikum Yaiku, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Kang Abdul Papua. Pak Abdul Muin, ini hadis tentang ilmu ya Ustadz. Ya, ini hadis tentang zuhud ya Pak ya. Jadi seseorang yang ini nih, wa ilmu zuhdi fi batnin man yuridud dunya. Jadi ilmu kezuhudan pada perut orang yang dia menginginkan dunia. Tuh, begitu. Jadi orang kalau semakin berilmu itu semakin zuhud. Sering selalu mengucapkan tidak apa-apa. Begitu ya, oh nggak apa-apa, tenang aja. Itu kalimat itu sering terdengar, maka itulah orang itu semakin zuhud terhadap dunia. Ya, iya. Jadi oh nggak apa-apa. Kalimatnya sederhana tapi menggambarkan dirinya, bahwa dirinya zuhud atau tidak zuhud tampak dari ucapannya. Nah begitu ya. Jadi tidak mengejar. Begitu Kang Dendo. Kang Akung sudah hadir belum ya? Oh ini dia. Kayak saya ya. Luar biasa Kang Akung. Begitu ya. Mudah-mudahan kita demikian ya. Semakin bertambah, semakin bertambah pula kezuhudannya. Ya begitu. Oh nggak apa-apa, tenang aja. Masya Allah. Pak Andri Saleh, kalimat nggak apa-apa itu gimana maksudnya Ustaz? Kang Dendo, kalem baik kalem lah. Iya, dia selalu banyak maklum, begitu. Abdul oh Ustaz, barokallah Ustaz, saya pamit dulu karena mau ke pasar. Oh iya, mangga. Terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat ya Pak Abdul Muin ya.
Boleh lihat di YouTube-nya Pak Abdul Muin ya. Kang Dendo ketawa, Azhar Abdullah alhamdulillah hadir juga beliau ya. Masya Allah. Gimana Azhar Abdullah, sehat selalu ya? Kang Akung, Bapak Rudin giginya gimana, dah sembuh belum? Nah ya, gimana Pak Barudin, giginya udah dicoba belum? Dengan rumus saya. Sederhana Pak Barudin ya, mudah-mudahan Pak Barudin sehat, sembuh sakit giginya begitu. Nah itu tadi ada tukang gigi tuh, Pak Abdul Muin ya, kita punya jamaah tukang gigi, nah boleh konsultasi. Ya, itu materi kemarin ya. Nok Musna hadir nggak nih hari ini? Abah Oji hadir nggak nih? Ya mudah-mudahan ya sehat selalu ya. Pak Muhammad tetap sehat ya Pak Muhammad ya, masih tetap menyimak ya. Masya Allah. Nah itu materi yang kemarin ya, jadi ini man. Pak Arsad, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Arsad. Mudah-mudahan Pak Arsad sehat selalu, istiqomah gitu ya Pak Arsad ya. Ale Baba, terima kasih Pak Ale Baba. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Barudin udah reda, alhamdulillah. Itu rumus dari saya Pak Barudin, udah dijalanin belum? Pak Arsad, terima kasih Pak Arsad. Pak Muhammad, ya Ustadz masih, alhamdulillah. Kemudian Sumber Bangun Jaya, Lamongan hadir Pak Ustadz. Siap Pak Sumber Jaya, Bangun Jaya ya. Ana Fathah juga sudah hadir, alhamdulillah. Mulai jam berapa Tad? Maaf sambil bebenah. Siap. Ya mulainya jam 7:30 sih, cuma tadi agak kelewat. Kang Deno, Pak Barodin setiap pulang silaturahmi dari Pak Yai, sakit saya hilang. Padahal saya nggak ngeluhin penyakit, Masya Allah. Luar biasa. Lalulah juga hadir ke petakan, alhamdulillah, gimana sehat Lalulah ya. Sehat selalu. Pak Komarudin juga sudah hadir. Assalamualaikum hadir Ustaz. Ya, kemudian Tamimin juga sudah hadir, alhamdulillah ya, Masya Allah. Kang Akung, Kang Dendo paling ngantuk penyakitnya. Munadia Hira, alhamdulillah, Masya Allah. Kemudian Baskot KM29, kemarin ngajinya libur ya, ya betul, kemarin saya ada yang diurus. Hari ini juga masih ada ya, belum beres ya, mudah-mudahan hari ini bisa tuntas. Munadia Khira, alhamdulillah sambil ketawa. Ale Baba, Ustadz di Bandung kah? Bukan, tetangganya ya, Masya Allah. Abah Uji juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Bah. Abah Uji nih, sehat selalu. Kemudian tanda tanya, Assalamualaikum, lanjut Pak Yai, siap. Tanda tanya ya. Jadi emaknya isim syarat sebagai mubtada, begitu kan ya. Kemudian izdada fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man sebagai fi'il syarat fi huruf jar ala ilmi majrur yang dijarkan dengan kasroh rusdan tamyiz. Jadi rusdannya itu tamyiz. Nah itu Temimin tuh sudah ngebales. Kemudian falam, fa-nya adalah atop, lamnya nafi. Yazdad fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya huwa kembali ke man. Fi huruf jar ad-dunya majrur yang dijarkan dengan kasroh muqaddar zuh dan maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Lam huruf nafi, yazdad fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun sebagai jawab syarat. Min huruf jar Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh, ilahnya huruf istisna bu'dan mustafna. Nah, begitu ya. Kalau kita baca dari sini lam yazdad minallahi illa bu'dan, ini sebagai jawab syarat, begitu. Pak Arsyad, ya betul Pak Arsyad ya. Nah, di sini kalau kita artikan barang siapa, kan? Izdada, dia bertambah fil ilmi, di dalam ilmu rusdan, kecerdasannya, petunjuknya, keilmuannya, boleh ya. Falam yazdad, lalu dia tidak bertambah pula fid dunya, tentang dunia, zuh dan kezuhudannya. Tuh, jadi ilmunya bertambah, kezuhudannya macet.
Nah, maksudnya begitu, tidak zuhud. Ya. Umu Ihsan juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umu, mudah-mudahan Umu sehat selalu. Jadi ilmunya bertambah, tapi kezuhudan tentang dunia macet, malah tambah pelit. Nah, tidak seperti dermawan kita. Malah tambah pelit. Selalu menuntut, selalu mengejar-ngejar. Nah, itu. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Niscaya dia tidak akan bertambah dari Allah kecuali kejauhannya. Tuh. Jadi dia malah semakin jauh. Ditambah ilmunya oleh Allah malah semakin jauh. Kenapa? Karena dia tidak zuhud tentang dunia. Gitu. Pamuh 4774 Kemenag. Assalamualaikum, izin bisa ikut belajar Ustadz. Monggo Pamuh. Mudah-mudahan Pamuh sehat selalu. Masya Allah, Teh Mimin komplit. Siap Teh, terima kasih. Teh Iswar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Sang Bilal kita nih Kang Akung, Kang Dendo sudah hadir. Siap untuk berkumandang. Menyuruh sholat duha begitu ya Tem. Teh Mimin, Masya Allah, terima kasih. Ya, gitu. Jadi semakin ditambah oleh Allah tiap hari ilmunya, harus semakin zuhud. Nah itu Tembiswar sudah berkumandang adzan Kang Akung. Begitu ya, subhanallah. Di gambarannya gampang sekali. Jadi orang kalau ditambah ilmunya oleh Allah, lalu tambah apa ya, merkedewang, merkedewang tenaon. Ya, semakin sama dunia itu hijau. Nah begitu ya, hijau tahu kan ya. Semakin sulit, gitu. Semakin perhitungan, nah maksudnya begitu ya. Nah itu ciri itu. Bahwa dia ditambah ilmunya oleh Allah, tetapi semakin jauh dengan Allah. Ya, kenapa? Karena dunia itu adalah kendaraan yang harus kita naiki. Jadi bukan sesuatu yang harus kita panggul, tetapi kendaraan yang harus kita naiki. Jangan terbalik. Ya, karena dunia itu yang membuat diri kita cepat menuju akhirat. Nah, begitu. Jadi dia zuhud ya, sederhana tentang dunia. Makanya tadi banyak ngomong tidak apa-apa, tidak apa-apa, tenang aja. Kalimat itu ya, kalimat itu ciri seseorang zuhud atau tidak. Jadi tidak matanya melotot gitu ya tentang urusan dunia, gitu. Terlalu pelik ya, terlalu perhitungan, nah begitu maksudnya. Pak Aham New, Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah ketemu lagi, Masya Allah. Mbak Aham ya, siap Mbak Aham New, mudah-mudahan ketemu lagi ya Mbak ya. Kemarin libur Mbak, ya saya ada urusan, mudah-mudahan hari ini kelar ya. Oke, jadi begitu. Fiddunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi semakin jauh. Semakin berilmu harusnya semakin tidak peduli tentang dunia. Justru ketika tidak peduli, maka dunia itu akan mengikut. Tapi kalau kita selalu peduli, dunia itu akan berlari. Ingat, ketika seseorang menghadap cahaya, maka bayangannya ada di belakangnya. Kemanapun kita pergi, bayangan itu mengikut. Tapi ketika kita membelakangi cahaya, maka bayangan ada di depan kita. Kitalah yang mengejar-ngejar bayangan. Itulah gambaran tentang dunia. Jadi kalau kita menghadap Allah, sumber cahaya, maka bayangan kita ada di belakang. Maka itulah dunia mengikut kita. Tapi kalau kita membelakangi Allah, di nomor 2 kan Allah, maka bayangan kita ada di depan kita dan kita mengejarnya dan tidak pernah kena. Itulah dunia. Ya. Pamuh 4774 Kemenag, bagaimana cara, kelewat Pamuh, boleh diulang Pamuh. Sumber Bangun Jaya, yang sulit dilakukan kalau ditagih utang tapi belum ada uang Pak Ustadz, itu dia. Beri dia kelonggaran dengan ucapan tidak apa-apa. Itu Pak. Insya Allah, Allah permudah untuk dia mencari rizkinya,
untuk bisa melunasinya. Begitu Pak. Ya, Mbak Aham, Ustadz, adakah amalan untuk rasa sabar yang luar biasa? Nanti kita bahas Mbak di Fathur Rabbani ya tentang sabar. Nah begitu Mbak. Ya mudah-mudahan kita bisa ikuti terus ya sampai selesai. Cuman ini baterainya 31% lagi nih. Temimin, lem yang kedua apa ya? Oh lah. Lam yang kedua. Pak Abdul Wahid, CB, Abah, Sugi, Kulo, Derek Ngaus. Monggo, monggo Abah. Monggo Pak Abdul Wahid ya. Mudah-mudahan Pak Abdul Wahid sehat selalu dan istiqomah gitu ya. Kamu pinter ingin, aduh kelewat lagi. Ustadz Azari, ajib contoh bayangan. Termasuk Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, siap. Begitu Ustadz, bayangan. Mbak Syahidah, Assalamualaikum. Hadiro Pak Ustadz. Siap Mbak Syahidah, mudah-mudahan Mbak Syahidah sehat selalu ya. Ya, kita lanjut dulu habisin untuk makalah yang keempat. Nanti habis ini kita langsung ke Fathur Rabbani majelis 1 ya. Nanti ini di majelis 1. Pak Ijam, jawab syaratnya. Jawab syarat teh, lam yang kedua, lam yang pertama bukan jawab syarat. Oh iya siap, udah dijawab sama Pak Ijam ya. Oke, jadi lam yang kedua ini lam yazdad minallahi illa bu, dan ini jawab syaratnya. Tapi lam yang pertama di sini adalah masuknya maktuf, falam yazdad fid dunya zuhdan. Gitu. Dia bertambah ilmunya lalu tidak bertambah kezuhudannya terhadap dunia, maka begitu jadinya artinya. Ya, maka dia tidak akan bertambah kepada Allah kecuali kejauhannya. Berarti dia semakin jauh. Ditambah ilmunya oleh Allah tetapi semakin menjauh. Nah begitu. Pamuh 4774. Kemenang, izin mengikuti Ustadz akunya. Ustadz, monggo, monggo Pak. Mudah-mudahan bermanfaat Pamuh ya. Dan Pamuh juga istiqomah. Begitu Pamuh. Ya. Kemudian yang terakhir dari bab 10 yang makalah keempat ya. Nah ini. Wa umrun tawilun la yatazawwadu gitu ya. Nah, gitu. Jadi wa umrun, nah ini bawahnya atop, umrunnya maktuf alaihnya masih yang ini ya. Nah ini maktuf alaihnya. Jadi wa umrun, wawunya atop, umrun maktuf dari maktuf alaihnya lafad alimun yang paling pertama itu. Nah, tawilunnya jadi naat ya. Tawilun naat dari umrun. Lanya nafi, kemudian ini dimajul ya. Yutazawwadu. Nah ini salah tadi bacanya. Jadi yutazawwadu. Begitu ya. Yutazawwadu fi'il mudhari majhul. Begitu. Fi'il mudhari majhul. Ya. Yutazawwadu. Fihi. Finya huruf jar. Hinya domir mutasil sebagai majrur. Fihi. Nah ini sebagai naibul fa'ilnya ya. Jadi jar majrurnya menjadi naibul fa'il. Kemudian di sini li safarihi, linya huruf jar, safari majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, hi-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Tafsirnya ila daril akhirati, ilahnya huruf jar, ad-dari majrur, kemudian al-akhirati naat dari lafad ad-dari, begitu. Oke. Mas Sarjub Grosir juga siap hadir ya. Pak Hamdan Maulana, bismillah ngiring ngaus pangarsa. Monggo Pak Hamdan, mudah-mudahan Pak Hamdan istiqomah. Sehat selalu Pak Hamdan ya. Oke. Wa umrun tawilun, dan yang ke-10 yang terakhir adalah umur yang panjang. Nah gitu. Umur yang panjang la yutazawwadu. Nah, la-nya tidak. Yutazawwadu. Nah, ini yutazawadu itu kalau makna Jawanya bisa diartikan digawe ngalap sangu. Ya, den gawe ngalap sangu. Sangu itu bukan Sunda ya. Kalau sangu Sunda beda lagi, bekal ya. Umu Isa naat itu kata sifat Ustadz betul. Jadi la yutazawadu.
Tapi tidak dibuat bekal fihi di dalam umur itu, umur yang panjang itu, gitu kan, li safarihi, untuk perjalanannya. Apa yang dimaksud? Ila daril akhirati, menuju negeri yang akhir. Begitu umum. Iya, akhirati. Jadi daril akhirati, ad-darinya majrur, al akhiratinya naat. Gitu. Jadi menuju negeri yang akhir, maksudnya begitu. Ya. Jadi dia umurnya panjang, tapi umur yang panjang itu fihi, di dalam umur yang panjang itu la yutazawwadu. Nah, dia tidak dijadikan bekal, ya, untuk perjalanannya menuju negeri yang akhir. Nah, itu maka bencana, gitu kan. Nah, jadi kan ada 10 hal yang membuat dirinya menjadi bencana. Oh, ya kan? Yang pertama di sini adalah ilmu. Yang orang yang berilmu yang tidak ditanya tentang ilmunya. Dan ilmu yang tidak diamalkan dengan ilmunya. Kemudian pendapat atau pandangan yang benar yang tidak diterima. Kemudian pedang yang tidak digunakan. Ya, kemudian masjid yang di dalam masjid itu tidak dipakai untuk sholat. Ya, kemudian mushaf yang tidak dibaca. Kemudian harta yang tidak diinfakkan, kendaraan yang tidak dinaiki. Kemudian ilmu zuhud di dalam perut orang yang menginginkan dunia. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah umur yang panjang yang tidak dibuat bekal dalam perjalanannya menuju negeri yang akhir. Nah, itu. Semoga dimudahkan, baterainya kuat sampai akhir. Siap deh. Azhar Abdullah, maaf Tuan Guru, izin, mangga. Udah mulai bertugas ya, Kang Akung siap. Nah, begitu. Nah, itu. Jadi jangan sampai ya umur kita panjang, tapi umur yang panjang itu membuat sia-sia. Nah, Alvin, naibul fa'ilnya yutasawwadu Pak Ustadz. Ya, jadi bentuknya jar majrur. Jadi di dalam umur yang panjang itu tidak dibuat menjadi bekal gitu jadinya. Jadi di dalam umur yang panjang itu la yutazawwadu, tidak dijadikan bekal untuk perjalanan menuju negeri yang akhir. Begitu. Jadi dia menyia-nyiakan umur yang diberikan panjang oleh Allah. Nah, begitu ya. Nah, makanya hati-hati dengan perjalanan kita, begitu ya. Yuk kita lanjut karena 27% lagi. Kita lanjut di Fathur Rabbani ya. Nah, ini udah selesai makalah keempat dari bab 10-nya. Sekarang kita coba di Fathur Rabbani-nya makalah majelis pertama ya. Majelis pertama. Nah, tadi ada yang menanyakan bagaimana cara sabarnya. Begitu kan ya. Nah, kita jepit dulu. Nah, mudah-mudahan cukup Pak Bahrudin ya. Ada. Ini kitabnya. Nah, Pak Haji Mamat masih Pak Haji Mamat. Mana Pak Haji Mamat? Pak Muhammad masih Pak Muhammad. Pak Hamdan Maulana halaman berapa? Halaman 15 ya. Majelis 1 ya. Umu Isan Nafi Cek Haji. Iya. Nafi. Pak Haji Mamat. Masya Allah. Salut pesawaran indah. Saya ikutan dari Lampung. Mangga. Salut pesawaran indah. Pak Muhammad masih siap. Oke ya. Majelisnya masih majelis 1 ya. Kita coba membahas, tadi ada yang bertanya bagaimana cara bisa sabar begitu kan ya. Siapa tadi yang nanyainnya? Siap. Nah, di sini
Ada kalimat yang cukup bagus ya. Oh iya, Mbak Aham ya. Mbak Ahamnyu. Oke, Pak Abdul Wahid, Jombang masih ikut Abah. Siap, Jombang. Oh, nama aslinya Fakiha. Masya Allah, Mbak Fakiha. Sehat selalu Mbak Fakiha. Mudah-mudahan Mbak Fakiha istiqomah ya, Masya Allah. Sehat selalu Mbak. Nah, coba kita bahas ini. Paham dan Maulana, jadwal ngajinya hari apa aja ya? Oh, jamnya 7:30, harinya Selasa hingga Jumat. Nah, cuman kemarin tidak live ya, karena ada sesuatu hal. Lagi ada yang diurus ya, hari ini mudah-mudahan tuntas. Ya. Oke. Abroha Hardolin dari Papua hadir, Masya Allah nih. Kang Abdul ada temennya nih dari Papua nih, Abroha Hardolin. Masih nggak Kang Abdulnya nih? Sehat selalu Kang Abdul ya. Kemudian Pak Abroha Hardolin. Hardolinnya seperti Sunda ya. Dari Papua, siap. Masya Allah. La yakhfa 'alallahi syai'un. Nah, kenapa di sini dibaca syai'un? Karena menjadi fa'il dari yakhfa. Gitu ya. Jadi syai'unnya ini adalah fa'il. Kang Akung kok bergabung lagi Kang Akung. Bi'ainihi. Nah, gitu. Ma yatahammalul mutahammiluna. Apa mutahammaluna? Ya bukan mutahammiluna. Mutahammaluna min ajlih. Nah, gitu ya. Oke, jaringan Nyai, saya lagi di Bandung. Oh, Masya Allah, Kang Akung lagi di Bandung, Kang Dendo. Kang Dendo nggak diajak tuh. Kang Akung liburan di Bandung, Masya Allah. Saya kapan liburannya Kang Akung? La yakhfa 'alallahi syai'un. Sesuatu tidak akan bersembunyi dari Allah atau atas Allah. Majelis 1 tem. Majelis 1. Ya. Jadi sesuatu tidak akan tersembunyi atas Allah bi'ainihi dengan pandangannya. Kang Dendo pelanggaran katanya. Jadi dengan pandangannya. Maknya isim mausul sebagai maf'ul bih. Jadi sesuatu yang atau dengan atau terhadap sesuatu yang yatahammalu. Yatahammalu itu hamil ya, berarti apa? Beban ya. Nah, ini al-mutahammaluna, ini bentuknya isim maf'ul. Berarti artinya orang yang mendapat beban. Jadi sesuatu ya yang orang yang mendapat beban membawa gitu ya, membawa beban. Siapa sih orang yang mendapat beban? Itu kita. Kita itu adalah orang yang diberi beban oleh Allah. Apa itu bebannya? Perintah dan larangan. Ya, kita itu diperintah oleh Allah dan kita itu diberi larangan. Ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Itu mutahammaluna. Jadi orang-orang yang mendapat beban mayatahammalu. Jadi sesuatu yang orang yang mendapat beban membawanya min ajlihi karena Allah. Ya. Kita diperintah untuk mengerjakan malam-malam sholat. Lagi punya duit harus sodako, nggak punya duit juga harus sodako kan. Sodako itu bisa dalam posisi sedang longgar, bisa juga dalam posisi sedang ngepas. Berarti kita mendapat beban. Nah, gitu kan? Jadi jangan pura-pura. Ya. Kenapa? Karena Allah melihat, tidak ada ya, sesuatu pun yang tersembunyi atas Allah bi'ainihi dengan pandangannya terhadap sesuatu yang orang yang mendapat beban membawa min ajlihi dari atau karenanya. Nah, begitu ya. Contoh, kita dalam kehidupannya ternyata diberi sakit oleh Allah. Itu pun beban. Ya, akibat
Ya, sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita diberi peringatan oleh Allah atau disucikan oleh Allah, mendapat sesuatu hal yang tidak cocok. Ya, nah, maka di sini isbiru, nah, begitu kan? Kayak kemarin ada yang berbeda pandangan, begitu kan ya? Isbiru. Nah, isbiru ini fi'il amar, kalian bersabarlah ma'ahu, bersama ketetapan Allah tadi. Apa ketetapan Allahnya? Ketika seseorang diberikan beban oleh Allah, perintah dan larangan. Ya, ketika diberikan tidak cocok, apa perintahnya? Bersabar. Ketika diberikan cocok oleh Allah, bersyukurlah. Nah, itu mutahammaluna. Min ajlihi. Harus karena Allah. Ya, makanya isbiru. Kalian bersabarlah. Ma'ahu. Bersama ketetapan Allah itu saatan. Sesaat saja. Gitu. Ya. Jadi kalian bersabarlah bersama Allah sesaat aja. Emang kenapa kalau bisa bersabar sesaat aja itu permintaan Allah? Maka Allah di sini akan membuka. Wa qad ra'aitum lutfa. Gitu kan? Qadnya huruf tahqiq, ra'aitum fi'il madi dengan fa'ilnya antum, lutfa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih, wawunya atop in ama maktuf dari matuf alainya lutfa wa huwa mudhof, hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Sinina. Nah, ini sininanya berarti menjadi keterangan karena fiilnya ada, fa'ilnya ada ya. Maka sinina muncul isim yang nasab ini menjadi keterangan. Nah, keterangan itu ada 7. Ya, di antara yang 7 itu ada sebagai keterangan waktu. Ada juga keterangan tempat. Ada juga maf'ul li ajli, ada juga maf'ul mutlak, ada juga hal, ada juga tamyiz. Ada juga maf'ul ma'ahu. Ya, coba mana yang lebih cocok begitu ya? Kita artikan, sungguh kalian pasti melihat kelembutannya, kelembutan Allah dan kenikmatan Allah beberapa tahun. Tuh, berarti beberapa tahun itu keterangan apa nih Pak Supri? Jadi ketika kita bisa bersabar sesaat saja itu permintaan Allah. Isbiru, kalian bersabarlah bersama ketetapan Allah saatan, sesaat saja. Sungguh engkau pasti mampu melihat kelembutan Allah dan kenikmatan Allah beberapa tahun yang lalu. Gitu. Iya kan? Ketika kita sehat kita 40 tahun Kang Akung, Kang Dendo. Kemudian sakit gigi. Nah itu Pak Barudin. 40 tahun yang lalu tidak pernah sakit gigi. Nah, udah 2 minggu, bahkan 1 bulan sakit gigi itu belum sembuh. Gitu kan? Nah, isbiru. Kalian bersabarlah bersama ketetapan Allah saatan. Sesaat saja. Wa qad ra'aitum lutfahu wa in'amuhu sinina. Sungguh kalian pasti mampu melihat kelembutan Allah dan kenikmatan Allah beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau kita bersabar, kita akan muncul suatu kebahagiaan. Oh iya, saya itu 40 tahun yang lalu tidak pernah sakit gigi. Sekarang sakit gigi itu sudah sebulan. Saatan. Gitu. 1 bulan dengan 40 tahun itu lamaan 40 tahun. Maka tidak akan muncul mengeluh. Kenapa? Dia mampu melihat ke belakang betapa sifat lembutnya Allah yang kita raih dan nikmat yang kita raih selama 40 tahun. Sekarang baru 1 bulan sakit gigi, luar biasa. Makanya itu yang disebut asyuja'atu sabrun sa'atun.
As-syuja'u mubtada yang dirofakan dengan doma, sobrun khobar yang dirofakan dengan doma yang bertanwin, sa'atun ini naat dari sobrun. Jadi as-syuja'atu, keberanian itu adalah kesabaran yang sesaat. Gitu. Itu yang disebut pemberani. Ya kan? Bukan pangkat yang luar biasa, bintang yang di pundaknya berderet, lalu begitu sakit gigi mengeluh, padahal dia 40 tahun yang lalu betul-betul gagah perkasa. Ya, makanya sabar itu adalah keberanian. Asyuja'atu sobrun sa'atun. Nah, begitu. Itulah pemberani. Jadi orang pemberani itu adalah orang yang sabar. Itulah pemberani. Jadi orang yang cepat mentalnya suka marah, suka mengeluh, itu bukan pemberani. Pecundang dia. Iya kan? Pecundang. Pak Selen Kopilin gitu ya. Pak Selen tiap Selasa hingga Jumat Pak Selen itu live-nya ya. Pak Barudin 46 tahun Pak Guru. Nah, siapa Pak Barudin? Masya Allah. Kalau sakit hati terus Ustadz karena cemburu terhadap pasangan, rasa cemburu itu beban bukan Ustadz. Nah, di situ orang yang pemberani tidak ada itu. Tidak ada. Kenapa? Yakinlah bahwa semua perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Lepaskan, ikhlaskan, begitu. Kita belajar ikhlas, ya, memberi sesuatu kepada pasangan kita dengan tulus. Jangan pernah menuntut. Ketika menuntut, maka kekecewaan yang akan didapat. Ya, Mbak Fakihah. Tapi kalau kita tulus, maka apa yang kita mau akan tersampaikan. Begitu. Tuh, baskot berat. Pakainya besar semua, berat. Begitu. Kata Teh Mimin, lepaskanlah. Jadi itulah ketulusan ya. Makanya kesabaran itu adalah jalan menuju apa yang kita mau. Mulai jam berapa Ustadz? Pak Selen, mulainya jam 7:30 Pak Selen ya. Kadang jam 8 ya, tergantung sikon. Pak Barudin, Munadia Khira yang sering disentil berarti nama kita ada di hati Pak Guru. Bu Mira juga hadir, alhamdulillah, insya Allah siap sabar Mas. Bu Mira. Subhanallah, Bu Mira ternyata hadir juga. Temimin saatan, jadi apa ya? Saatan. Zorof. Iya. Zorof zaman. Saatan. Sesaat. Gitu. Mbak Eni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Eni sehat, Mbak Eni. Pak Alvin, rasa gak sabarnya datang terus ya. Nah, di situ. Caranya gimana? Tadi di sini diajarkan. Pertama, ya, sesuatu itu tidak ada yang tersembunyi atas Allah. Bi'ainihi, dengan pandangannya. Ya, jadi ketika kita menemukan hal yang tidak cocok, kemudian kita tetap bisa bersabar, Allah ngelihat. Tidak ada sesuatu yang tidak ada balasannya. Pasti Allah membalasnya. Ya, makanya di sini mayatahammalul mutahammaluna min ajlihi. Ya. Jadi orang yang mendapat beban, jadi sesuatu yang orang yang mendapat beban membawa. Berarti membawa beban. Harus min ajlihi, harus karena Allah. Ya, kalau terjadi hujan, kita jangan merasa sedih dengan hujan. Kalau mau bepergian, ya kita bisa bawa mantel, ya, gitu kan. Nah, jadi kita belajar merasa cocok dengan apapun kondisi yang Allah beri. Ketika panas, terik matahari, mulutnya nggak usah bicara. Masuk kamar, nyalain AC. Itu orang yang menerima. Orang yang menerima itu tidak berat. Nah, kenapa kita merasa berat? Karena tidak menerima.
ketika merasa merasa menerima, insya Allah sesuatu itu akan enjoy, nah begitulah ya. Ahamnya kalau lagi ngaji ya gitu. Begitu pas selesai ngaji ya gitu juga kan ya, Masya Allah. Nah itu latihan. Bagaimana latihannya? Itu tadi ya. Jadi kalian bersabarlah bersama ketetapan Allah sesaat saja. Nah, ketika kita bersabar itu, Allah memberikan pandangan kepada kita. Sungguh kalian pasti melihat kelembutan Allah. Dan nikmat dari Allah. Sini nak, berapa tahun yang lalu. Nah, itu maksudnya. Pak Barudin sakit gigi, cara Allah mengurangi nikmat makan. Karena saya suka nambah. Nah, Masya Allah. New. Tapi pas udah ada di hadapan, sisanya tak. Nah, iya itu. Itu namanya beban. Ya kan? Makanya disebut mutahammaluna. Orang yang mendapat beban. Gimana caranya agar tidak terasa berat? Menerima. Ketika menerima kondisi, maka kita akan tidak terasa berat. Pak Haji Mamat masih nggak nih di depan kolam sambil menyimak? Nah, Pak Haji Mamat, masih? Pak Hamid masih nggak Pak Hamid? Pak Munif, Sidoarjo, ayo masih nggak? Pak Mas Duki, Lamongan. Masya Allah. Oke, Munadi Akhira, Siti Khadijah Purwakarta. Ya, begitulah ya. Makanya kita belajar. Nah, masih. Oke, makanya di sini disebut innallaha ma'as sabirin. Luar biasa ini. Allah itu hebat. Lalu kita disandingkan ketika kita memperoleh gelar sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pak Salim, Alhamdulillah. Pak Salim, ayo Pak Salim. Apa Mbak Salimah ya, Mbak Salimah. Oke. Pak Haji Mamat, masih enggak apa ini? Enggak absen, enggak absen, ada tamu. Oh begitu, siap. Calon jenazah 76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang dimaksud Allah bersama orang-orang yang sabar? Lihat ini. Bin nasri wa zufru. Ya, Pak Mumu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Pak Mumu, sehat selalu. Pak Baskot, kadang ayat itu terlupakan Yai. Nah itu. Bang Haidar, terima kasih. Munadi Akhira. Tamunya enggak diajak ngaji Pak Haji. Oke. Oke. Calon jenazah. Oke, siap. Jadi sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa yang dimaksud? Bin nasri, Allah selalu menolong. Kalau kita masuk kategori orang yang bersama Allah, karena kita mendapat gelar orang yang sabar, maka Allah akan selalu memberikan pertolongan. Bin nasri wa dzufru. Dan Allah akan memberikan keberuntungan. Itu. Allah memberikan keberuntungan. Dan Allah selalu menolong. Jadi kalau Allah tidak menolong kita nggak masuk di sini. Karena orang sabar itu bersama Allah. Yang disebut bersama itu gimana gitu. Kalau kita punya saudara, kaya raya, baik hati, peduli, tidak pernah hitung-hitungan, kita bersama dia. Insya Allah kehidupan kita itu tidak akan susah karena dia mengerti tentang kita. Ketika kita butuh sesuatu, pasti dia peduli sama kita. Nah, Allah itu maha baik, maha kaya, maha segala-galanya. Ya, ketika kita masuk kategori orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Apa yang dimaksud? Bin nasri wa dzufru. Allah akan selalu menolong dan Allah akan memberikan perolehan-perolehan yang membuat dirinya menjadi keberuntungan. Gitu. Ya, keberuntungan, kemenangan yang tetap. Masya Allah. Itu time is fair ya. Gitu. Tapi kita harus bersabar. Karena keberanian itu adalah kesabaran sesaat. Yang membuat diri kita bisa melihat betapa lembutnya Allah. Dan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan.
sinina, bertahun-tahun yang lalu. Tuh, Mbak Salimah betul betul betul. Gitu ya Mbak Salimah ya, Masya Allah. Nah itu. Jadi ayo kita belajar bersabar, gitu kan ya. Dua hal, ketika mendapatkan yang cocok, sabar, dan ketika mendapatkan yang tidak cocok, bersabar. Mendapatkan cocok, bersyukur maksudnya. Dan mendapatkan sesuatu yang tidak cocok, bersabar. Nah, insya Allah nanti kita lanjut ya. Di sini lebih menegangkan juga ya. Jadi itulah ketika kita bersama Allah. Karena Allah itu sudah menyatakan dirinya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita harus bisa. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Apa yang dimaksud? Bi'ainihi. Dengan pandangannya. Berarti Allah itu menilai. Dan tidak ada yang sia-sia. Nah, gitu ya. Siap Mbak Aham New gitu. Bersabar. Bersabar ya. Dan ingat ini. Min ajlih. Kita belajar sesuatunya itu karena Allah. Ya. Betul. Innanya adalah tawakid. Ya. Jadi kita belajar sesuatu. Ya. Dan semuanya harus karena Allah. Jangan karena yang lain ya. Karena yang lain gak bisa apa-apa. Hanya Allah yang bisa apa-apa. Kalau apa yang kita lakukan karena Allah, Allah pun akan memberikan keduanya. Yaitu keberuntungan dan kemenangan, pertolongan, begitu kan ya. Oke, Pamuh 4774 kemenang. Ya Ustadz, syukron. A'la ilmu hitam. Oh, Mbak Salimah mudah-mudahan bisa mengamalkan. Amin. Oke, siap Pamuh, mudah-mudahan sehat selalu. Baskot, kalau kebetulan lewat daerah Legok, mampir yai di Pondok Sate Pak Yusuf Parung Panjang, Masya Allah. Pondok Sate Pak apa ini? Pondok Sate Pak Yusuf Parung Panjang, Masya Allah. Pak Haji Mamat, ayo Pak Haji Mamat, di situ ada Baskot KM29. Kalau kebetulan lewat daerah Legok, mampir yai di Pondok Sate Pak Yusuf Parung Panjang, Masya Allah. Siap Pak Yusuf, mudah-mudahan nanti bisa lewat Legok ya. Ini mudah-mudahan hari ini dicukupkan dulu. Pak Solo Baskot KM29 siap menjamu. Masya Allah, Teh Mimin kasken. Kang Akung, denger nggak Kang Akung? Masya Allah. KG Plara, Assalamualaikum. Suluh jiwa, Alhamdulillah suluh jiwa hadir ya. Ayo Pak Haji Mamat, kita nyate, Masya Allah. Gimana? Suluh jiwa hari ini sedang berbuka ya. Pak Iwan, terima kasih Yai. Mohon doanya. Pak Haji Mamat, siap. Insya Allah Bogor ya. Wah, ini Pak Haji Mamat luar biasa ini, Masya Allah. Umu Ihsan, Alhamdulillah. Tinggal 15%, jadi sudah ada seruan. Saya mohon maaf hari ini agak cepat live-nya. Jadi mudah-mudahan manfaatnya. Suluh jiwa injih yai, Alhamdulillah suluh jiwa ya, mudah-mudahan istiqomah ya beliau hari ini. Sudah masuk ke berapa ya? 1 minggu lebih ya, suluh jiwa ya, Daud ya, Alhamdulillah. Ahamnyu ya, istiqomah Mbak Eni, terima kasih Teh Mimin, hatur nuhun yai. Oke ya, jadi baru nyampe sini ya. Sampai sini insya Allah kita lanjut ya, lanjut. Nah ini bagus sekali, agak panas. Panas yang dimaksud dalam menghangatkan ya, Masya Allah. Hadir yai, aduh siapa ini tadi kelewat ya. Ustazah Zari, terima kasih. Bunda Ratna juga sampai selesai, alhamdulillah Bun, sehat terus Bun. Pak Supri juga sampai selesai. Abah Uji mana nih? Pak Hamid 60 juga sampai selesai. Salut juga sampai selesai. Munadi akhir, alhamdulillah. Mbak Mira, Bu Mira juga alhamdulillah sampai selesai ya. Mbak Eni juga sampai selesai. Pak Muh 4774 kemenang. Semoga Pak Yai berkah ilmunya. Amin. Pak Muh, mudah-mudahan doanya Pak Muh. Lalulah juga sampai selesai, alhamdulillah kepetakan. Kemudian Pak Hamdan sampai Cep Kiki juga sampai selesai. Alhamdulillah Pak Muhammad juga sampai selesai. Masya Allah. Alhamdulillah bisa saya ikut sampai selesai. Alhamdulillah Pak Muh ya. Mudah-mudahan besok bisa hadir lagi Pak Muh. Mudah-mudahan saya besok tidak ada halangan ya. Bisa live lagi. Kemudian Pak siapa nih? Nasar Channel ya.
Terima kasih Pak Yai, alhamdulillah. Abah Oji juga sampai selesai, alhamdulillah. Terima kasih Bang Grivi, terima kasih Bang Grivi, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Pak Barudin atur nuwun, Teh Mimin, Pak Alvin, Barakallahu fi ilmihi Yai, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mimi juga sampai selesai, alhamdulillah. Sulu jiwa itu mah efek samping teh. Naon eta. Oke. Pamuh kemenag sambil duduk di kantor dapat ilmu dari Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pamuh ya. Tem Isber kapan kajian offline lagi Ustadz? Masya Allah ini nih Tem Isber nanti kita kajian khusus Fatur Rabbani ya. Dari awal hingga akhir Tem. Ya, saya pengen ngadain kajian berurutan ya dari majelis 1 sampai selesai insya Allah. Pamuh amin, alhamdulillah ya kita tutup dulu ya, semakin menipis baterainya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mbak Salimah doakan kami Ustadz, siap insya Allah. Baskot semoga selalu sehat walafiat. Amin, saya pikir amin. Kang Abdul Papua juga amin. Baduy Cah juga amin. Mbak Erlina Siti, berapa nih Mbak Erlina baterainya? Kang Dendo juga. Syukron Yai, kobil tuh. Munadi Akhira juga, oke. Yang penyet, Masya Allah. Kemudian KG Pelara, amin. Mbak Erlina jazakallah sanal jaza, Masya Allah. Mbak Ailsa, Masya Allah, Ailsa 31 baru saya sapa nih, lama nih. Kemana aja nih, amin. Mbak Erlina 51 Pak Ustadz, Masya Allah masih banyak. Oke cukup ya, saya tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, jadi terburu. Pak Ijam, syukron katsiran Ustadzi, Masya Allah. Bana-bana juga hadir, alhamdulillah sampai selesai. Terima kasih Pak Guru, Masya Allah. Bana-bana sehat selalu ya. Bana-bana alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah ya. Kita tutup ya. Insya Allah besok mudah-mudahan dipertemukan lagi oleh Allah.